Selamat malam. Malam hari ini kita akan membahas chapter 5 dan tugas 5. Seperti yang sudah saya sampaikan, malam hari ini kita gabung pertemuan 9 dan 10 karena kita ada ketinggalan satu agenda. Harusnya tanggal 16 kemarin kita membahas chapter 5, tapi karena kita miss satu kelas ya, jadi ada kelas yang intinya kita perlu cepet ngebut ya. Chapter 5 ini judulnya I'm very grateful to you ya. Ada yang tahu nggak arti grateful itu apa? Arti grateful, ada yang tahu nggak artinya apa? Grateful ini loh, ini grateful ini artinya apa? Ya, grateful itu senang, terus berterima kasih, mengucap syukur ya. Jadi kayak istilahnya kayak thank you gitu ya, bersyukur. Nah, terus agenda kita malam hari ini, nanti kita akan review materi minggu lalu mengenai active dan passive voice. Lalu bahas soal latihan di grup Facebook. Ada yang ya sudah mengerjakan, tapi ada yang salah ya. Nanti kita akan sama-sama bahas. Lalu chapter 5 kita membahas tadi ya, gratitude tuh kayak ya mengucapkan terima kasih ya, bersyukur, gratitude. Kemudian kita belajar vocabulary, lalu preposition atau kata depan. Lalu tugas 5 yaitu writing exercise ya, kita akan belajar mengenai descriptive text. Yuk kita sedikit mengingat ya, active and passive voice ya. Jadi untuk rumusnya kan ada banyak ya, mengikuti tensesnya. Kalau present tense, misalnya hari ini saya makan ayam goreng, today I eat fried chicken ya kan. Lalu pasifnya menjadi today fried chicken is eaten by me ya kan. Jadi menggunakan to be kemudian verb 3. Sedangkan untuk yang past tense, to be yang digunakan bentuk lampau, yaitu was sama were ya kan. Untuk rumusnya sama. Nah, ini kan soal yang saya posting di grup ya, mengubah ke bentuk passive voice. Coba nomor 1 yang mau jawab siapa? Dapat poin. Siapa mau jawab nomor 1? Mengubah ke bentuk pasif. Kemarin saya bermain sepak bola.
Yuk, nomor 1 siapa mau jawab? Siapa yang bisa nomor 1? Yesterday I played football. Kemarin saya bermain sepak bola. Jadi kalau dibalik, kemarin sepak bola dimainkan oleh saya, ya kan? Inggrisnya gimana? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Lupa ya. Tes, halo, tes 1, 2, 3. Salah. Kemarin sepak bola dimainkan oleh saya, kan gitu kan? Salah, bukan itu. Yuk, gimana? Yesterday, kemarin, football, ya kan? Nah, Mbak Wahyu hampir betul, tapi masih salah. Hampir betul, tapi masih salah. Mbak Wahyu Widya itu hampir betul, tapi yang salah cuma satu aja, tubinya. Tubinya nggak boleh pakai is. Salah. Harus dikasih tubi kan, rumusnya kan dikasih tubi. Itu Mbak Wahyu Widya itu betul itu, cuman tubinya yang salah. Tubinya nggak boleh pakai is. Yuk, siapa yang bisa betulin? Ya, betul ya. Yesterday football was played by me. Ya, itu jawabannya yang betul. Yesterday football was played by me. Ya, itu jawaban betul. Terus nomor 2. Siapa yang tahu jawaban nomor 2? Every day, setiap hari dia belajar Inggris. Jadi kan kalau dipasifkan menjadi setiap hari Inggris dipelajari oleh dia gitu kan. Every day. Ayo, yang lain. Latihan coba. Every day English, terus to be ya kan. Kemudian verb 3 by, she-nya jadi her. Yuk, siapa? Gampang ini nomor 2. Nggak ada yang bisa?
Nyerah ini. Nyerah. Ya oke. Nomor 2 itu jawabannya yesterday, English. Kok yesterday. Every day, English is studied by her. Ya, every day, English every day saya ketik aja di sini ya. Every day English is studied by her. Nah, itu nomor 2. Yuk, nomor 3 siapa mau jawab? Masya finish her homework. Ayo, Masya menyelesaikan PR-nya. Jadi kan PR-nya diselesaikan oleh Masya gitu kan. Loh, pertanyaannya kan cuma membuat itu aja, dipasifkan. Ini kan kalimat aktif, ya dipasifkan, itu aja. Ya, her homework. Terus to be-nya apa? Her homework, betul. PR-nya diselesaikan. Her homework. Terus is, ya kan? Is, kemudian verb 3. Verb 3-nya finish apa? Tidak ada yang bisa lagi. Ya, betul ya. Mbak Widya betul. Ya, betul. Her homework is finished by Masya. Terus nomor 4. My mother cook delicious fried chicken. Ibuku memasak nasi goreng yang enak. Kalau dirubah ke pasif kan, nasi goreng yang enak dimasak oleh ibuku. Gimana? Yuk, delicious fried chicken, nasi goreng yang lezat dimasak oleh ibuku. Gimana?
Oh, bukan was cooking, salah. To be-nya pakainya apa? Punya Mbak Setia itu udah hampir benar itu. Tapi salah, to be-nya bukan pakai is. Iya, pakainya was. Nama aslinya siapa ya, Mbak? Mbak Setia nama aslinya siapa? Loh, saya kok nggak bisa ngetik ya? Oke, terus berikutnya nomor 5. Yo, you did it very well. Kamu melakukan ini dengan baik. Jadinya gimana? Kamu melakukan ini dengan baik. Jadinya kan ini dilakukan oleh kamu dengan baik gitu ya. Kalau dipasifkan jadinya gimana? It jadi kan it-nya dipindah di depan gitu kan. Ini gitu kan. Ini dilakukan olehmu dengan baik gitu ya. Jadinya gimana? It salah. It was verb 3-nya did apa? Bukan. Verb 3-nya did kok, bukan did. Ayo, nggak tahu, nggak dihafalin ya. Verb 3-nya do apa? Verb 1-nya kan do, verb 2-nya did, verb 3-nya apa? Salah. Nggak ada yang tahu? Nggak dihafalin pasti. Dan ya, dan. Jadi jawaban yang benar adalah it was done by you very well. Ya, it was done by you very well. It was done by you very well. Jadi ini dilakukan olehmu dengan baik gitu loh ya. It was done by you very well. Nah, ini adalah bentuk pasifnya dari you did it very well. Ya, jelas ya. Ada pertanyaan? Wong ini gampang kok, tinggal objeknya dipindah ke depan kan gitu kan. Jadi misalnya saya bermain sepak bola ya kan, jadi kan sepak bolanya dipindah paling depan ya. Sepak bola terus dikasih to be. Nah, kalau past tense to be-nya kan was atau were ya kan. Ini kan past tense. Karena yesterday kan. Jadi pakainya was. Lalu verb 3-nya play. Played ya kan. By I jadinya me gitu kan. Yesterday. Udah gitu aja, gampang. Terus nomor 2 Englishnya pindah depan. Terus dikasih to be-nya is karena kan ini present tense ya kan? Simple present tense. Lalu verb 3-nya studied by her every day. Dah gitu aja, gampang.
ya kan kalau itu cuma objeknya ditaruh depan aja terus dikasih to be verb 3 sama subjeknya di belakang, selesai, ya kan. Nah, untuk latihan nanti Anda buat sendiri, di posting aja di grup ya. Jadi nanti Anda buat satu kalimat aktif masing-masing satu ya. Simple present tense 1, simple past tense 1 ya. Terus habis itu langsung dirubah ke kalimat pasif. Contohnya gini misalnya. Ya, yang simple present dulu. Ya, misalnya Dinda sings a song. Dinda menyanyikan sebuah lagu. Nah, itu aktifnya kan. Jadinya pasifnya menjadi a song is sang by Dinda. Ya. A song is sang by Dinda. Oke. Lalu untuk yang simple past tense ya. Misalnya Dinda, jangan Dinda lagi. Misalnya Budi studied math. Ya. Budi belajar matematika. Ya, tapi belajarnya kemarin sudah lewat. Ya kan, karena studied ya kan. Jadinya math was studied by Budi. Nah, jadi Anda mengerjakannya seperti ini. Terus jangan lupa ditulis nama Anda ya. Namanya ditulis. Dan nomor. Oke, gampang ya. Ada pertanyaan nggak untuk ini latihannya? Ya, jadi latihannya Anda membuat satu kalimat simple present tense dan satu kalimat simple past tense. Kalimat aktifnya dulu ya. Setelah kalimat aktif Anda buat, lalu dipasifkan ya. Jadi misalnya Dinda sings a song. Dinda menyanyikan sebuah lagu gitu kan. Jadinya sebuah lagu is sang ya, dinyanyikan by Dinda, oleh Dinda. Nah, itu yang simple present tense. Kalau simple past tense, Budi studied math ya. Studied itu kan past tense ya, bentuk kedua. Jadinya math was studied by Budi. Oke, ada pertanyaan nggak untuk latihan? Ada pertanyaan nggak? Jelas, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Gampang kok ya. Oke. Nah, chapter 5 kan membahas mengenai tadi ya, expressing gratitude. Nah, misalnya ada yang ngundang kita ini. Nah, terus kita, wah terima kasih kamu mau ngundang aku ya. Nah, itu juga termasuk kita mengucapkan terima kasih seperti itu ya. Nah, kalau kita mau mengundang seseorang ya, inviting someone itu artinya mengundang seseorang. Kita bisa pakai ini ya. I'd like to invite you to, misalnya, to join my party misalnya gitu kan. Aku mengundang kamu untuk datang ke pestaku. Ya, I'd like to invite you to join my party. Atau enggak, kita juga bisa pakai would you like to join me? Ya, boleh juga. Ya. Atau enggak, will you join me? Gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai untuk mengundang. Ya, itu kita kalau mau mengundang teman kita atau siapa, kita bisa pakai itu semua ya.
Nah, terus kalau kita mau accepting, jadi accepting itu artinya menerima undangan gitu ya. Ya, artinya suka, senang, mau datang gitu ya. Nah, Anda bisa bilang I'd be delighted to join to your party. Ya, boleh. Atau enggak, yes, I'd like to very much ya. Jadi ini kita bisa pakai untuk menerima undangan. Nah, biasa kalau kita sudah diundang, kita merasa berterima kasih gitu ya, karena sudah diundang. Nah, kita istilahnya itu expressing gratitude ya. Kita bisa pakai I would like to thank you for inviting me misalnya gitu kan. Saya berterima kasih karena atas undangan Anda misalnya gitu kan. I would like to thank you for your invitation gitu juga boleh ya. Atau enggak let me express my gratitude ya. Jadi ya intinya kayak ya saya berterima kasih, intinya seperti itu ya. Atau enggak thank you, thanks juga sama ya. Jadi itu ya, kita bisa pakai untuk memberikan ucapan terima kasih karena kita sudah diundang dalam sebuah acara. Oke, ada yang ditanyakan mengenai ini? Jadi gimana cara manggil ngundang temen gitu kan. Lalu oh ya, ini kalau misal kita menolak ya, bisa jadi kan kita nggak bisa, ya bilang aja sorry gitu kan, I cannot to join your party misalnya gitu ya. Jadi kalau menolak itu istilahnya declining ya, atau rejecting juga boleh. Declining boleh, rejecting ya, invitation ya kan. Bisa jadi kan kita pas diundang kita tidak bisa hadir kan. Jadi istilahnya declining itu menolak, rejecting itu juga menolak ya, menolak invitationnya. Kita bilang oh I'm sorry I cannot to join your party gitu kan, misalnya because I'm still not well gitu kan. Boleh ya, sorry I cannot make it, boleh ya. Oke, itu namanya rejecting ya. Nah, supaya sopan biasa kita kalau menolak itu kita kasih alasan ya kan. Ya, misalnya sudah ada janji gitu kan. Atau misalnya lagi kurang enak badan atau punya rencana lain gitu kan. Jadi supaya lebih sopan gitu ya, kalau kita menolak undangan sebaiknya dikasih alasan ya kan, because ya apa gitu kan. Oke, gampang ini ya. Oke, saya lanjutin. Oke, ke vocabulary. Ini ada beberapa. Ada yang tahu nomor 1 artinya apa? Explorer. Yo, explorer itu artinya apa? Jadi explorer itu dari kata dasar explore ya. Explore itu artinya menjelajah. Ya, explore itu menjelajah. Terus dapat imbuhan ER itu menjadi orang yang menjelajah.